Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Arfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Enggar. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat. Alhamdulillah. Baik Ibu, kita langsung saja nggih. Seperti yang kita ketahui, saya ingin bertanya, Bu Arfi sudah tahu kan apa sih tujuan pertemuan kita hari ini? Ya, kita mau menyampaikan sesuatu yang ada yang mengganjal di hati saya pada kesempatan siang hari ini dan waktu-waktu terdekat siang hari ini, Bu Ingrid. Nggih. Di Eh, sini Kira-kira bisa tidak Bu Arfi menceritakan apa atau kira-kira yang mungkin menjadi hambatan atau kendala yang jenengan hadapi dalam mencapai apa yang sudah jenengan tuju gitu? Apa yang kira-kira menghambat tujuan Anda gitu? Ya, saat ini kan saya itu mempunyai tujuan itu ya saya dalam pembelajaran berjalan dengan lancar, terus tugas CGP saya juga selesai sebelum due date, dan juga saya itu ditambah dengan melatih anak-anak yang mau lomba gitu ya. Di samping itu saya juga jadi kepengurusan dalam kecamatan, kota, bahkan nanti ke provinsi juga ya. Berarti saat ini saya itu yang saya alami adalah waktu, waktu yang begitu bermakna bagi saya. Apabila waktu itu tidak saya gunakan dengan sebaik-baiknya, maka tugas-tugas saya itu akan terlena di antara yang saya sebutkan di depan tadi. Ya mungkin saya kurang waktu untuk melatih anak-anak untuk maju lomba dan kurang mempersiapkan dalam pembelajaran sehari-hari dan juga melaksanakan tugas-tugas dari CGP, bahkan juga harus saya itu mengikuti undangan-undangan yang ada di tingkat kecamatan maupun kota, bahkan biasanya begini itu saya diajak survei ke lokasi untuk lomba provinsi itu ya, untuk mengajak anak-anak kejuaraan yang tingkat kota itu. Jadi saat ini saya benar-benar membagi waktunya harus bisa, dan kendala yang saya alami itu memang saya harus meninggalkan dari salah satu agenda-agenda yang sudah ada itu. Kegiatannya padat juga nggih Bu nggih. Ya, Eh, alhamdulillah. dari kendala atau hambatan yang jenengan alami, strategi atau upaya apa yang jenengan gunakan untuk mengatasi hambatan yang sedang jenengan alami ini? Ya, untuk yang itu ya, kalau yang harus saya bisa lakukan dengan sendiri ya saya lakukan dengan sendiri, yaitu dengan saya itu mengurangi waktu-waktu istirahat saya dan mengurangi waktu-waktu yang seharusnya saya lakukan tapi saya tinggalkan juga ya. Terus selain itu, ketika sesuatu yang harus saya lakukan tapi yang saya lakukan itu bisa bekerja sama dengan rekan saya yang bisa menghandle atau membantu saya, ya saya berkolaborasi dengan uh, itu teman-teman saya yang berada di sekitar saya. Dengan berkolaborasi itu, apakah gini Bu, eh, bisa memaksimalkan yang ingin jenengan capai mboten? Ya itu kayaknya tidak ya, karena kan memang itu seharusnya tugas dan kewajiban saya, tapi karena saya tidak bisa melakukan dengan sendiri ya, saya harus minta bantuan kepada mereka, tapi paling tidak hal-hal itu tercapai walaupun tidak sesuai apa yang harus saya inginkan ya, misalnya seperti saya itu harus mengikuti rapat, tapi karena itu bisa diwakilkan oleh yang lain itu ya tidak maksimal lah, tapi paling enggak informasi itu sampai dengan saya gitu. Eh, Terus contohnya yang melatih lomba itu walaupun seharusnya kewajiban saya, tapi saya minta tolong yang lain itu juga bisa berjalan, tapi tidak sesuai harapan ya. Yang penting kegiatan-kegiatan itu tidak
gagal gitu. Dan saya juga ketika mau melakukan yang harus saya lakukan itu, ya itu tadi yang saya katakan di awal, saya harus mengurangi jam-jam saya istirahat dan, pokoknya intinya saya harus benar-benar menggunakan waktu yang, sebaik-baiknya lah, Ya, harus mengurangi hal-hal yang apabila itu kurang penting gitu ya, begitu. jadi memang ada yang harus dikorbankan ya Bu ya. Ya walaupun itu tidak fatal tapi mengurangi dari, target kita. Ya, eh, dari yang jenengan alami ini tadi nggih. Kira-kira kalau bisa di scoring saat ini jenengan ada di poin berapa gitu Bu? Antara 0 sampai 10. Ya saya berada di posisi skala 7 itu ya, eee, jadi karena saya itu tidak melakukan dengan sendiri dan waktunya kurang luas ya, seharusnya saya 10 itu posisi baru di 7. Oke. Sekarang memang di 7 ya. Tapi targetnya jenengan itu bisa maksimalnya sampai berapa Bu? Ya, apapun yang terjadi memang itu kewajiban saya dan harus saya lakukan, itu ya saya menarget ke 9 ya. Kalau 10 saya rasa itu juga nanti malah seperti apa ya, kurang kalau tidak sesuai apa yang saya inginkan malah saya kecewa akhirnya ya. Ya saya menarget 9 itu ya. Jadi apapun yang terjadi dan apapun keadaannya saya berusaha semampu dan sekuat tenaga untuk mencapai, angka 9. Ya. Eh, dengan target yang jenengan apa sudah apa ya istilahnya sudah jenengan patokkan atau yang menjadi tujuan jenengan, komitmen apa yang jenengan buat agar tujuan jenengan itu di poin 9 tadi tercapai dan sukses? Ya, saya tetap berusaha semaksimal mungkin menggunakan waktu yang sebaik-baiknya dan terus saya berusaha, misalkan itu ya, saya untuk terutama yang sekarang harus kita lakukan itu ya, target untuk mengejar tugas-tugas di tugas CGW ini ya, saya ya itu tadi, harus bisa me-manage waktu lah istilahnya, mengurangi jam tidur, mengurangi jam leyeh ya, eee, pokoknya ya mengurangi jam yang seharusnya saya lakukan dan itu saya bisa di-handle oleh orang lain, yaitu saya, pakai strategi itu, gitu ya. Terus intinya ya saya itulah bagaimana caranya itu saya selalu sharing-sharing juga dengan, eee, teman sejawat, bahkan dengan keluarga utama itu juga buat saya sharing gitu. Dan untuk mengingatkan saya bahwa saya itu mempunyai beberapa kewajiban yang seperti ini, saya untuk mengingatkan saya, dengan orang-orang yang terdekat saya ke situ. Juga teman-teman di CGP ini termasuk ya, saya, selalu sharing walaupun dengan cara japri itu ya. Mungkin itu, Bu Enggar. Eh, jadi komitmennya dicapainya dengan seperti itu. Kalau untuk tugas CGP kan memang komitmen sendiri nggih Bu, nggih, memang harus tugas dikerjakan Ya, sendiri. Tapi untuk tugas yang tambahan tadi kan jenengan berkolaborasi. Bagaimana jenengan apa ya memaksimalkan kolaborasi itu? Bagaimana jenengan berbagi dengan teman biar hasilnya juga maksimal seperti yang jenengan inginkan. Mungkin apakah jenengan memberikan arahan terlebih dahulu atau bagaimana? ya kadang-kadang saya juga, memberi arahan juga trik-trik saya seperti ini supaya hal itu tercapai gitu. Ya paling tidak kan walaupun tidak, harus seperti saya ya, itu paling enggak ya, mmm, mendekati gitu. Oke. Berarti seperti itu nggih Bu nggih target bagaimana komitmennya jenengan untuk mencapai
target yang sudah jenengan patokkan tadi 9 harus tercapai nggih. Kemudian siapa dan apa yang membuat jenengan itu selalu menjaga komitmen yang sudah jenengan buat, dan maksudnya supportnya itu seperti apa Ibu? Ya itu tadi, terutama keluarga ya, keluarga itu juga yang selalu memberi support karena itu apa ya, yang utama ya, kalau kita misalkan dalam keluarga pun tidak menyupport saya dan tidak mendorong saya, itu nanti akan membawa saya tidak sesuai maksimal gitu ya. Dan juga teman-teman sejawat yang ada di sekolahan itu juga membuat support saya, yang kadang-kadang juga mengingatkan, memberi semangat kepada saya. Dan juga rekan-rekan CGP juga yang selalu memberi support kepada saya, juga PP, juga fasilitator, dan saya juga sering sharing kepada orang-orang yang kesibukannya luar biasa kok dia bisa mencapai kesuksesan itu seperti apa gitu ya. Saya juga melakukan trik-trik mereka gitu. Kadang-kadang ada orang yang usianya lebih tinggi dari saya, itu juga kesibukannya luar biasa lebih dari saya, tapi mereka itu juga mencapai kesuksesan yang luar biasa yang saya lihat itu ya. Jadi saya juga walaupun itu bukan dengan lewat orang ya, tapi lewat medsos pun saya juga kadang-kadang yang saya ikut itu trik-trik mereka bisa mencapai ke situ. Ya, itu tadi kan siapa yang membuat Anda menjaga komitmen nggih. Hal apa Bu yang membuat jenengan itu selalu menjaga komitmen jenengan sampai saat ini? Ya, ketika saya mempunyai target tadi dan kewajiban yang harus saya lakukan itu, jadi saya mempunyai komitmen bahwa ini sudah menjadi komitmen saya yang harus saya lakukan ya, yaitu kaitannya dengan tanggung jawab ya, terutama tanggung jawab kepada tugas-tugas kita, dan yang lebih dalam lagi yaitu komitmen saya dan tanggung jawab kita kepada yang di atas itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika saya itu mengajar harus sesuai apa yang minta sekarang ini, ya saya harus sesuai aturan-aturan. Itu kan ada pertanggungjawaban juga ya, yang terutama kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita dalam mengajar walaupun kita punya tugas-tugas yang lain gitu. Yang pertama yaitu benar-benar itu tanggung jawab saya kepada Allah, itu yang mendorong saya itu untuk harus selalu berusaha dan berusaha terus untuk mencapai itu. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali. Baik, itu tadi adalah beberapa hal yang ingin saya dengar, apa yang sedang Bu Arfi alami saat ini. Dari apa yang kita lakukan hari ini dengan jenengan bercerita atau sharing dengan saya, apa yang jenengan rasakan Bu? Ya, saya merasa lega dan plong, ternyata semua orang itu memang mempunyai permasalahan ya. Itu adalah intinya kita itu biar saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Itu pun juga dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, watasabil haq watasabil sabir, itu juga menjadi ladang pahala bagi yang diajak bicara. Juga sebagai bagi yang mengajak bicara itu juga sebagai solusi gitu. Luar biasa sekali. Jadi itu tadi Bu Arfi apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih karena jenengan juga sudah sharing dengan saya. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini bisa menambah motivasi juga untuk Bu Arfi untuk mencapai komitmennya. Dan komitmennya tercapai. Seperti itu harapannya nggih Bu nggih. Ya, kita sama-sama. Kita sama-sama tetap semangat, tetap sehat untuk menyelesaikan ini semua. Ya, amin ya. Sehat. Terima kasih Bu Disyukuri Arfi. dan dinikmati. Ya, harus disyukuri dan dinikmati.
Oke, Ya, itu saja Bu Arfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.